Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, alhamdulillah kita melanjutkan kembali insyaallah belajar kita dengan buku An-Nahwu Al-Wadhih. Uh, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada pembelajaran perubahan i'rab pada fi'il. Ya, perubahan i'rab pada fi'il. Ya, pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa jumlah, yaitu jumlatul mufidah, kalimat yang sempurna, itu terdiri dari dua bentuk saja, itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, pada jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Ya, selalu ada fi'il dan fa'ilnya. Kita lihat ya untuk menentukan apakah jumlah itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, maka dilihat mana yang terlebih dahulu muncul di dalam kalimat itu. Apakah ada fi'il marfu ya atau isim marfu. Jadi yang dilihat yang marfu ya, yang dilihat yang marfunya, isim marfu atau fi'il marfu. Nah, fi'il marfu ya yang mu'rab ya fi'il yang mu'rab di antara tiga itu, di antara fi'il madhi, mudhari dan amr, yang mu'rab hanyalah fi'il mudhari. Ya, jadi yang kelihatan tanda perubahan i'rabnya, perubahan tanda i'rabnya itu hanya pada fi'il mudhari. Karena fi'il madhi itu mabni, ya tidak berubah. Tapi kedudukannya kalau itu di awal kalimat, ya baik itu fi'il madhi, fi'il mudhari atau fi'il amr, maka pada asalnya kedudukannya adalah marfu. Jadi itu yang masuk dalam jumlah fi'liyah. Nah, kita ulang dulu pada jumlah fi'liyah. Nah, ini kita bisa lihat contoh-contohnya ya. Ini bisa diawali oleh fi'il madhi, fi'il mudhari ataupun fi'il amr dan cara mengi'rabnya. Nah, kita ini sudah meskipun tidak dibahas secara khusus kayaknya ya di bab ini, tapi kita sudah membahasnya sebelumnya. Nah, pada Nahwu Al-Wadhi yang pertama dibahas dari perubahan fi'il mudhari adalah nasabnya fi'il mudhari. Ya, nasabnya fi'il mudhari. Kita ingat sekali lagi bahwa pada asalnya fi'il itu dalam keadaan marfu. Ya, jadi fi'il yang kita hafal, misalnya perubahan-perubahan yang kita hafal, ya dari fi'il mudhari, ya itu pada asalnya dalam keadaan marfu. Ya, misalnya wazan fa'ala yaf'alu. Nah, yaf'alu diakhiri dengan dhammah itu dalam keadaan marfu. Begitu pula tasrif lugawinya ketika kita eh, perubahannya secara cara domirnya, ya menyesuaikan dengan domirnya. Misalnya taf'alu, naf'alu, taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Ya, itu semuanya dalam keadaan marfu. Semuanya sudah hafal ya perubahan fi'il mudhari. Nah, ya, coba kita bahas dulu fi'il marfu'nya dulu sebelum ke fi'il nasab. Jadi kita dari buku ini harusnya fi'il nasab dulu. Nah, kita raf'ul fi'lil mudhari. Raf'ul fi'lil mudhari. Mata yurfa'ul fi'lul mudhari. Kapan fi'il mudhari itu dirofakkan atau marfu? Yurfa'ul fi'lul mudhari idza lam tasbiqhu adatun min adawatin nasbi.
awil jazmi. Nah, nanti ada perubahannya ketika didahului oleh fiil di didahului oleh adat ya, ada, ada. Jadi yang merubahnya itu kita sebut dengan ada. Ya, kalau jamaknya ada was. Ya, ini yang merubah fiil menjadi nasab atau jazm. Jadi nanti ada bentuknya huruf, ya. Nanti juga ada amil, ya. Ya, itu disebutnya ada di sini. Yang nanti akan kita bahas pada nasab dan jazmnya fiil mudhari. Coba masing-masing bergiliran membacakan contohnya dengan i'rabnya. Tafadhol dari mulai Mas Pras. Mas Pras atau siapa dulu Mas Yahya? Tadi yang ketiga siapa? Oh, kok ini nge-lag ya? تطير الحمامة. Nah, i'rabnya. تطير فعل مضارع مرفوع لتجر- Fi tajarrudihi لتجرده الناصب anin nawasib الواسب الجزم wal jawazimi. الجزم الحمامة فعل مرفوع فاعل مرفوع Ya, apa artinya tatirul hamamah? Tatirul hamamah apa artinya? فعل الحمامة Ya, tatirul ini tatiru ini dari kata tara, ya fi'il madinya tara yatiru. Al hamamah burung ya, burung merpati. Nah, maka di sini menggunakan tak karena di sini ada tak marbutoh ya menandakan muannats. Maka mengikuti domir kia tatiru al hamamah. Nah, i'rabnya ini nanti kita bacanya tatiru fi'il mudhari marfu. Nah, ini tambahannya litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi. Karena terlepas dari ya yang tadi ya adat yang menasabkan maupun yang menjazmkan. Jadi ini sini i'rab tambahannya. Tapi sebetulnya nanti cukup dikatakan fi'il mudhari marfu seperti pada latihan-latihan sebelumnya. Ini supaya kita lebih tegas saja dari pembahasan kita bahwa fi'il mudhari itu pada asalnya marfu ya. Ketika tidak ada ini ya terlepas atau karena tidak adanya faktor yang membuat jadi nasab maupun menjadi jazm. Ya, berikutnya Mas Yahya, fadhol. يعود المسافر يعود في المضارع مرفوع لتجرد لتجرد لتجرده عن النواسب والجوازم Nah, المسافر فاعل مرفوع nah, ma makna ya'udul musafir? Apa artinya? آه، ya untuk ya udah apa maksudnya? Musafir Ada kan ya'udu kembali. kembali
Materi Ya. bagiannya Al musafir, orang musafir ya, orang yang berpergian jauh, musafir. Nah, ini kita terjemahkan dengan gaya bahasa Indonesia, fa'il dulu baru fi'il terjemahannya. Musafir itu kembali, sedang kembali, sedang pulang. Ya. Tadi yang ketiga siapa? Fauzan. Fauzan. Ya, Fauzan. Fadol. Tasirul Tasirus sujuku. Suhub. Oh, Tasirus Tasirus suhub. suhubu. Tasiru fi'il mudhari marfu tata jaru Li untuk li tajarrudihi atau karena utajarudi ya. utajarudihi anin nawasibi wal jawazimi as-suhubu fa'il marfu. Ya. Tasiru ini dari kata saro. Ya, siru. Ya, mirip dengan musafir, safaro, yusafiru. Ini saro, yasiru. As-suhub, ya ini awan-awan. Awan-awan berjalan. Ya, tafadhal Ustaz Abu Fatih. Yanzilul matoru. Nah, Yanzilu fi'il mudhari marfu. Al matoru fa'il marfu'un. ya, insya Allah. Jadi seperti itu ya untuk mengikromnya cukup. Untuk marfu nanti ada juga karena kita fokusnya ini pada perubahan nah perubahan nasab dan jazmnya, maka di sini ada keterangannya litajarrudihi anin nawasibi wal jawazimi karena tidak adanya penasab dan penjazm. Nah, apa itu penasab dan penjazm? Apa saja? Baru kita kembali pada bab sebelumnya di kitab ini. Nasbul fi'lul mudhari mata yunsabul fi'lul mudhari kapan fi'il mudhari itu dinasobkan. Yunsabul fi'lul mudhari fi'il mudhari dinasobkan mata ketika sabaqahu ahadun nawasibi al-arba'ah, yaitu ketika didahului oleh salah satu penasob yang empat. Jadi hanya ada empat ya. Wahia yaitu an, walan, wakai, waidan. Nah, ini yang paling banyak ya. An dan lan. Ini yang kelihatan. Kalau an setelah itu ada fiil, ya, maka itu menggunakan fiil mudhari mansub. Ya, kalau setelah itu ada isim, dibacanya menjadi anna. Nah, yang kita fokuskan adalah an, yang nunnya di sukun. Lan, nah kalau lan an itu diterjemahkannya sesuai dengan konteksnya ya. Kadang nggak perlu diterjemahkan, kadang diterjemahkan bahwa atau diterjemahkan sesuai konteks kalimatnya. Lan maknanya tidak atau tidak akan. Kai sama dengan li. Kai maknanya agar, untuk. Idan ini harus jawab. Ya, ini bermakna kalau begitu. Ya, ketika kita menjawab atau mengomentari suatu pernyataan, kita mengomentari dengan idan kalau begitu. Nah, baru setelah itu fiil uh, mudhari mansub.
Langsung pada contohnya, kembali ke Mas Pras. Tafadhol, Iqra. Dibaca nomor 1. Uridu an uhsin as-sibahata. Sibahata. Nam a'rib. I'rabkan. Uridu fi'il mudhari wa fa wa fi alayhi. Wa fa'iluhu Wa dhamirun fa'iluhu mustatir dhamirun musta mustatir wa jawban wujuban. wujuban taqad Takdiruhu takdiruhu anna ana. Ya, anna harfun ya. Ini bacaan harfu masdar jarri wa nasabi. Wa nasabin. wan wan wanasab Ya, oh sina. sini Sina. oh sini oh sina fa fi'il mudhari mansubi mansubi Ya, fi'il mudhari mansub mansub ana bi an. fa'il Ya, ini sama di sini. Wa domir fa'iluhu dhamir mustatir wujuban. Takdiruhu diri ana ya, as asibah ya, maf'ul bih mansub ya. Cukup ya maksud bi maksud. Ini uridu an uhsina as-sibahata. Saya ingin untuk memperbagus berenang. Ya, maksudnya memperbagus keterampilan berenang. Saya ingin memperbagus as-sibahah berenang. Saya ingin memperbaiki upgrading kemampuan as-sibahah berenang. Uridu fi'il mudhari. Ya, jadi nanti bacanya biar enak, dimatikan dulu nggak apa-apa. Fi'il mudhari wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban. Ya. Jadi ini kita matikan dulu, nggak apa-apa. Yang penting lancar dulu. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Ya, ini kita terjemahkan yaitu saya ini dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi wujuban secara wajib. Ya, karena tidak boleh nampak. Takdiruhu ana yaitu kita terjemahkan nih yaitu ana. Ya, di sini uridu an. Nah, uridu di sini uridu kalau kenapa dikatakan wujuban, ya, mustatir wujuban. Ya. Ini boleh dibaca mustatar, boleh dibaca mustatir. Ya, tersembunyi atau bersembunyi. Wajib disembunyikan. Ya, wajib disembunyikan. Kenapa? Kalau misalnya muncul, misalnya ana uridu, maka sudah bukan lagi jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, tapi berubah menjadi jumlah ismiyah. Kalau misalnya di belakang uridu ana an uhsina as-sibaha, maka ana di situ bukan fa'il, ya tidak bisa dihukumi fa'il. Uridu ana an uhsina as-sibaha. Jadi kalau ada orang yang mengatakan begitu, uridu ana, boleh, boleh, tapi ana di situ bukan fa'ilnya. Ya, tapi itu menjadi taukid nantinya. Uridu ana berarti saya sendiri, ya ada makna penegasan bahwa
itu memang benar-benar dilakukan sendiri. Misalnya ketika ada anak di belakang fiil, ya dalam hadis seringkali ada sami tu ana, ya. Nah, maka maknanya adalah saya benar-benar mendengar sendiri. Saya benar-benar telah mendengar sendiri. Ya. Jadi itu tidak bisa dihukumi fa'il, tapi nanti jadi taukid, ya penegas saja. Maka di sini disebutnya wujub, harus disembunyikan, yaitu apa? Sudah include di sini di fiilnya. Jadi untuk kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua itu wajib disembunyikan, tidak bisa nampak. Ya, adapun orang yang ketiga, nah itu nanti boleh zahir, boleh mutmar, boleh nampak, boleh juga dalam bentuk domir tersembunyi. An, nah di sini disebutnya harf masdari, yaitu harf yang menjadikan masdar. Apa yang menjadikan masdar? Ini nanti bisa bermakna masdarnya, ya, bisa bermakna isim atau menjadi bentuk isim. Uridu an uhsina hasibaha. Ya, saya ingin memperbaiki. Nah, kata memperbaiki itu dalam bentuk isim, ya, bukan dalam bentuk fiil. Pada asalnya fiil, tapi dengan adanya an, maka ini menjadi apa? Menjadi isim, ya. Karena kalau kita perhatikan, ini menjadi kalimat ini, ya, kalimat ini nantinya juga bisa menjadi maf'ul bih. Saya ingin apa? Ingin memperbaiki. Ya, ini maf'ul bih yang kedua. Kalau ini kita i'rab sebagai maf'ul bih nanti. Nah, di sini ketika ada an, ya ada asalnya ini oh sinu. Apa fi'il madinya? Oh sinu. Apa fi'il madinya? Tafadhol. Siapa yang bisa jawab? Hasanul. Gimana Ustaz Abu Fatih? Hasanul. Hasanun. Hasanun isim. Fi'il Hasanul. madi. Ya. Hasanul. Oh, Kalau hasanun ada tanwinnya berarti fi'il. Berarti isim bukan fi'il. Fi'il madinya apa ini? Fi'il madi. Fi'il madi dari uhsina. Ya, tafadhol. Siapa yang bisa jawab? husnul. Hasanah, Ustaz. Hasana. Hasana yahsunu. Hasana yahsunu. Ya, kalau hasana yahsunu. Nah, ini dari kata ahsana. Wazannya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Jadi ahsana yuhsinu ihsanan. Nanti masdarnya ihsan. Ihsan itu artinya apa? Memperbaiki. Ya, pada asalnya ya, maknanya ihsan, berbuat memperbaiki. Baik. Oh, ini belum belum kita bahas ini ya, kalau di buku Nahwu Al-Wadhi ini nggak ada. Nah, di buku pra pemula, itu pra pemula level 4 itu ada. Ini tadinya kita mau bahas itu ya, perubahan fiil. Nantilah kita bahas. Karena ya, anak ingatnya di kelas kelas lain. Karena mirip juga, jadi di sana malah mempelajari perubahan fiil yang ada di pra pemula level 4 itu. Kalau Anda cuma kirim PDF-nya ya, supaya dipelajari untuk pra pemula Al-Husna. Itu ada nanti. Yang ini fiil madhi yang ada tambahan hurufnya. Fiil madhi mazid, ada tambahan satu huruf, ada tambahan dua huruf seperti ini. Asalnya adula menjadi i'tadala. I'tadala ya'tadilu. Ya, ketika ada an, nah asalnya
Ahsana yuhsinu. Ana uhsinu. Ada an menjadi ana uhsina. Ya, kelihatan ya perubahannya. Ya, kemudian tadi kita baca fi'il mudhari mansub bi an karena an wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Ya, ini sudah sama. As-sibahah maf'ulun bih mansub. Ya, ini cukup, tidak perlu kita jelaskan lagi. Nomor dua sekarang. Siapa nomor dua? Yahya. Tafadhol. Arroju an ya'tadilu ya'tadila Nah, al jawu. Arroju fi'il mudhari wa fa wa fa'al wa fa'iluhu dhamir mustatir wa jawaban belum selesai Ustaz. Yang tadi belum selesai. Wa jawaban takdiruhu Jangan. ana bawahnya Jangan. bawahnya Ustaz. ya apa anak di mute ya. Ya ini untuk yang tadi lu domirnya apa tadi? Domir ya ini tidak ada domirnya karena ada ini fa'ilnya. Ada fa'il. Tadi nggak kelihatan ya. Nah Oh, ini yang tadi lu fi'il mudhari oh, mansub bi'an. Kemudian al jawu fa'il fa'ilu marfu ya fa'il marfu. Saya berharap bahwa hawa hawa cerah atau cuaca cerah. Saya berharap bahwa cuaca cerah. Ya. Jadi ini sebetulnya ada dua kalimat yang digabungkan. Ya, ini kalimat asalnya. Ya tadilul jauh. Cuaca cerah. Kemudian di depannya kita membuat kalimat saya ingin cuaca cerah. Nah, maka menggunakan an. Ya. Kalau kita perhatikan ini rata-rata ya yang ada yang namanya af'alul qulub. Af'alul qulub yaitu perbuatan-perbuatan hati. Nah, biasanya perbuatan-perbuatan hati ini yang disandingkan dengan an. Saya ingin, saya berharap, ya. Saya mengira. Nah, itu biasanya menggunakan an, ya. Yang ketiga, yang ketiga, ini ana dulu ya yang bacakan. Ya suruni antazurona. Ya, coba ada yang bisa menerjemahkan dengan terjemahan yang sesuai dengan i'rab kira-kira. Ya suruni antazurona. Tafadhol. Boleh bisa diketik ya dengan itu dengan fasilitas apa itu Annotat ya bisa diketik. Boleh terjemahnya bisa diketik. Oh, tapi susah ya kalau di HP bisa. Tafadhol diterjemahkan langsung. Siapa duluan yang bisa? Atau satu-satu ya. Ah, Ustaz Abu Fatih, tafadhol. Gimana ini menerjemahkan yasurruni antazurona? Ada yang bisa? Yasurruni antazurona.
Gimana? Siapa yang mau menerjemahkan? Mas Yahya, Mas Fauzan, Mas Pras boleh diskusi. Kira-kira apa ini terjemahnya? Saya Nah, tafadhol. saya akan sangat ber- saya akan senang jika Anda mengunjungi kami. Ya, saya akan senang jika Anda mengunjungi kami. Boleh. Siapa lagi yang coba? Yang paling mendekati i'rabnya atau dengan tadi gaya bahasa i'rabnya. Ustaz Abu Fatih, tafadhol. Coba diterjemahkan. Ya suruni antazurona. Ini lagi nggak ada. Karena Abu Fatih. Ya, kita perhatikan. Ya suruni berarti ya surru. Ya, apa? Ya surru. Nah ini ada ya surru fiilnya. Fiilnya. Kita cari pelakunya siapa? Ada nggak pelakunya? Ada nggak fa'ilnya untuk yasurru? Ya Ustadz. Ya, Gimana terjemahnya? Yasurruni nahnu antazurona. Ustadz. Kami. Gimana? Kami Ustadz ya. Domir Ya, coba kami. diterjemahkan dulu. Saya senang apa? Ini mengunjungi Ustadz ya. Ya, tazurona. Aku aku senang. Ya, ya kita perhatikan ya. Ini Ya, dikunjungi ya. yasurru, domirnya ini apa ini? Yasurru, domirnya apa? Ana. Bukan. Ini domir, domir ni di sini. Ini maf'ulun bi. Fa'ilnya mana? Yasurru, fa'ilnya mana? Suruh ya suruh. Berarti domirnya apa ini yasurru? Kalau ana berarti asurru, Oh iya suruh. surur, senang. Nah, fa'ilnya adalah an tazurona. Ini fa'ilnya. Nah, bagaimana menerjemahkan ini? Kalau kita terjemahkan per kalimat, per kata ya, per kata berarti tazurona, kamu mengunjungi kami. Ya, kamu mengunjungi kami menyenangkan aku. Ya, jadi kalau kita terjemahkannya bisa seperti itu. Kamu mengunjungi kami menyenangkan aku. Nah, maka di sini dikatakan an ini sebagai harf masdari. Artinya apa? Kita bisa menjadikan kata ini dimaknai sebagai isim. Jadi bisa kunjunganmu kepada kami menyenangkan aku. Paham ya? Jadi siapa yang fa'il dari yasuru yaitu kalimat ini antazurona. Ya. Maka di sini kita i'rabnya, paham nggak? Ada Paham, Ustaz. pertanyaan? Hmm. Gimana? Paham ya? Yang ya-nya itu Ustaz, itu yang mutakallim kah? Ya kepemilikan.
Ya, ya di situ kalau di ya mutakallim ya dalam bentuk domir muttasil kan, anak dalam bentuk domir muttasil ini kalau bersatu dengan fiil itu menjadi objek ya menjadi objek. Kalau bersatunya dengan isim, nah itu bisa bermakna kepemilikan mudhof ilaih. Kalau di sini kan Ini apa? fi'il Ustaz ya. Di sini di sini fiil ya. Sama Ya, fi'il. seperti dalam bahasa Indonesia juga penggunaan kata domir muntasil ya. Ku kan disingkat menjadi ku ya di belakang. Misalnya kamu memukulku. Nah, berarti sayanya objek. Tapi kalau rumah, rumahku. Nah, itu baru kepemilikan. Bentuknya mudhof ilaih. Nah, di sini ada penjelasannya. Yasuruni ini terdiri dari yasuru fiil mudhari wan nun lil wiqayah. Nah, di sini ada nun, ini nun tambahan untuk al wiqayah benteng, mencegah ya. Ini eh, nggak enak kalau fiil bersatu dengan ya mutakallim. Jadi nggak enak bacanya gimana? Yasurui, Sorry. yasuri nggak enak. Maka ada Ya, nun ya, ya, wiqayah ya. biar bacanya enak. Ya, jadi tambahan ini nggak ada maknanya, tapi hanya menambah supaya bacanya enak. Nah, ini luar biasa bahasa itu seperti itu ya. Bahasa itu telah digunakan terlebih dahulu sebelum dirumuskan. Jadi bukan dirumuskan terlebih dahulu, tapi baru digunakan. Ini menunjukkan bahwa bahasa itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini disebutnya nun wikoyah. Ya, di dalam Al-Quran juga ada bentuk nun wikoyah. Kalau tanwin bertemu dengan huruf wasal. Nah, kalau tanwin Untuk bertemu, alif lam Ustaz ya. ya misalnya alif lam bertemu dengan alif lam. Gimana bacanya? Ya ada nunnya, yaitu nun yang dibaca kasroh. Seperti contoh di anu saja surat Al-Ikhlas Ustaz ya kalau digabungkan. Ya, ayat Bisa. 1 dan ayat 2. Ya. Ya, ada sebagian kesalahan membaca di ayat keduanya terdengarnya seperti lillah. Ya, padahal harusnya Oh, nillah. iya. Iya, Ustaz. Ya, karena eh, apa diakhiri dengan tanwin, kemudian ketika diwasal dengan alif lam maka menjadi ditambahkan dengan nun wikoyah. Ya, bukan li. Ya, mungkin itu hafalan orang-orang dulu ya, karena hafalannya apa yang didengar, wah ini kedengarannya seperti li, jadi ke bawah sampai sekarang begitu. Ini di beberapa masjid Anda dapatkan seperti itu. Ya, yang digabungkan tapi bukan dengan ni, tapi lillah. Qul huwallahu ahadu lillahus somad. Harusnya ni. Bismillah. Allahu ahadunillahus somad. Ya begitu. Ini namanya non wiqayah. Waya mutakallim maf'ulun bi muqaddam. Ya, ini ada muqaddam dan muakhir nanti dibahas di penyesuaian, nanti ada penyesuaian di mubtada khobar dan lainnya. Ada istilah muqaddam dan muakhir. Ini kita nanti bahasnya. Antazurona ini terdiri dari an. Tadi an itu kita sudah ketahui harf masdari dan nasob. Ya, secara makna maknanya menjadi bermakna masdar dan cara fungsi ini membuat fi'il mudhari setelahnya menjadi nasab. Ya, fi'il mudhari mansub bi an. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya, di sini ada ta. Ini menunjukkan domirnya adalah anta. Ya. Wa na di sini maf'ulun bih mansubun bil fathah. Nah, ini bi di sini bermakna dengan tanda fathah. Ya, ini nanti akan di pelajaran selanjutnya ada tanda-tanda i'rab juga masuk ke dalam i'rab.
Kemudian yang berikutnya, lan ini banyak di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada lan di dalam Al-Quran, berarti setelah itu pasti ada fiil mudhari mansub. Ya, jadi kalau ada lan, berarti itu ada fiil mudhari mansub. Ya, kalau idan ini jarang digunakan di Al-Quran ya. Idan ini ketika kita menjawab, ya, maka disebutnya harfu jawab wa nasab dan juga membuat menjadi nasab. Ya, misalnya di contohnya ini, ya idan ini ketika menjawab. Kalau ada orang yang mengatakan sa'azuru madinatakum, saya akan mengunjungi kota kalian. Kemudian kita jawab, komentari. Idan tuki ma'indana. Kalau begitu tinggallah bersama kami. Ya, tinggallah di sisi kami. Sa'akunu aminan. Saya akan menjadi orang yang terpercaya. Ya, saya akan menjadi orang terpercaya. Misalnya. Idan tarbaha tijaratuka. Ya, kalau begitu, ini perdaganganmu akan untung. Ya, tarbaha fi'il mudhari mansub. Tijaratuka fa'il. Ya, fa'il marfu dan kaknya apa? Nah, ini domir mustatir, domir muttasil, yang mudhof ilai. Ini mudhof ilai. Ini tijaratu menjadi mudhof dan kaknya menjadi mudhof ilai. Itu bisa dibaca di i'rabnya ya. Begitu. Ya, karena waktunya sebentar lagi, kita langsung ke jawazim. Ya, tadi bisa dihafal ya. Huruf nasab itu hanya ada empat. Ya, hanya ada empat. Tadi an, lan, kai, dan idan. Sekarang huruf jawazim. Huruf jawazim juga sebetulnya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Tapi nanti ada eh, praktek-praktek turunannya. Ya, apa yang menjazmkan? Ya, yang menjazmkan adalah lam dan la nahiyah dan in, in, in. Ya, in setelah in, kalau tadi an, kalau sekarang in. Ya, in itu berarti dinamanya adawat al-jawazim. Misalnya di dalam Al-Quran ada fa'il lam taf'alu walang taf'alu. Nah, ada lam taf'alu walang taf'alu. Ya. Dua-duanya fi'il mudhari'nya katanya sama, taf'alu. Ya, tapi yang diawali dengan lam, ya, lam taf'alu itu berarti fi'il mudhari apa? Majzum. Dan berikutnya lan taf'alu itu berarti fi'il mudhari mansub. Ya, apa faedah dari lam? Ya, ini berbeda dengan lam tadi. Tufidu lam nafi husulil fi'li fil madhi. Lam itu menunjukkan huruf nafi yang menyatakan tidak ya untuk waktu yang telah berlalu. Jadi kalau kita cerita di waktu yang lalu kita menggunakan kata tidak ya, bisa menggunakan lam ya. Tapi setelah lam itu bukan fi'il madhi ya. Setelah lam bukan fi'il madhi, harus fi'il mudhari. Harus fi'il mudhari majzum ya. Di sini ada keterangannya wa yajzimu fi'lan mudhari'an wahidan ya dan menjadikan jazm pada fi'il mudhari ya satu saja. Nanti ada yang dua. Nah, seperti ini syarat ya. In tajzim fi'lain yaitu in ini menjazmkan dua fi'il. Ya bisa nanti dilihat contohnya. Kita langsung ke contohnya biar lebih jelas. Jadi ini bisa
Hafal ya, lam dan la nahiyah dan in. Nomor satu, tadi siapa? Giliran siapa yang belum? Ustaz Abu Fatih ya, belum. Fauzan juga Lam belum. Ya, Ustaz Abu Fatih juga. Nomor satu, lam tafadhol. yakhfaz Muhammad Muhammadan darasu Ini apa bacanya? Apa posisinya gitu? Mahmudan Muhammadan. Nah, kalau Muhammadan berarti maf'ul. Siapa pelakunya di sini? Yahfad, siapa pelakunya? Muhammad. Ya, berarti Muhammad. Pelaku Muhammadun. Muhammadun. Ya, Muhammadun. Ya, bisa dilihat di i'rabnya ya nanti. Ya. Padahal Lam yakhfaz Muhammadun darsahu. ya, lam yahfad Muhammadun darsahu. Apa artinya? Muhammad menghafal pelajaran. Ini ada lam, berarti maknanya Lam Muhammad tidak ti- hafal ti- pelajarannya. pelajaran. Iya. Ya, Lam itu artinya tidak ya saja. bisa di ya bisa diterjemahkan tidak, bisa diterjemahkan belum. Oh, belum menghafal. Muhammad belum hafal pelajarannya. Ya, karena untuk sesuatu yang eh, di waktu yang berlalu. Ya, misalnya saya tidak makan tadi pagi. Bisa kita katakan saya belum makan. Ya, tafadhal ya, Arif. Ya. Lam harfun apa ini? Harfun nafi. Harfun Ya, nafi wajazam harfu nafi. Ya, ini ya harfun dengan nafi mudhaf ilaih ya. Harfu nafi wa jazmin. Kamu bisa tadi harfu nafi wa jazm cukup. Betul. ya. Ini apa ini? Wa Kalau waktu wa qalab. Qalab ini bermakna terbalik ya. Bermakna terbalik. Apa yang terbalik? Ya. Di sini menggunakan fiil mudhari yang bermakna hal awal mustakbal yang seharusnya maknanya adalah sedang dilakukan atau akan dilakukan. Tapi dengan adanya lam, maka ini eh, menjadi bermakna maldi. Maka disebut qadam, ya, terbalik, membalikkan waktunya. Menggunakan fiil mudhari tapi untuk waktu yang apa? Di waktu yang telah berlalu. Ya, tadi maknanya menjadi apa? Belum. belum menghafal pelajaran. Ya. Wah tasasu bil mudhari. Ya, wahtisos Wah tasasu ya. wahtisosi bil mudhari. Khusus untuk fiil mudhari. Jadi kalau ada lam pasti menggunakan fiil mudhari, tidak bisa menggunakan fiil madhi. Ya, Stamir. Yahfazu fil mudhari majazam bilam. Nah, Muhammadun fa'ilun marfu'. nah, Darasa maf'ulun bihi mansubun wa huwa mudhaf wal wal ha mudhafun ilaihi. ya, ini dua kata ya. Daros, darsa, darsa dari kata darsun, ya. Kemudian menjadi mudhof maka tanwinnya dihilangkan menjadi darsu. Tapi karena di sini maf'ul bi maka dibacanya darsa. Nah, ini hu-nya mudhof ilai. Ustaz, apa Ustaz? Ya, Kalau apa? mudhafun ilaihi anu Ustaz ya. Kalau mudhafun ilaihi biasanya jar Ustaz ya. Ya, mudhof ilai selalu jar. Ya. Kenapa mudhof ilai itu selalu jar? Ya, pada asalnya
pada asalnya di situ ada huruf jar yang dihilangkan. Ya, misalnya nanti kita ini ya. Misalnya kata apa yang mudhof ilaih? Bu, Baitullah. Baitullah ya. Ah, baitun, asalnya kan baitun ditambah dengan Allah. Nah, ini sebetulnya asalnya adalah baitun lillahi ya. Baitun sebuah rumah lillahi milik Allah. Baitun lillahi sebuah rumah milik Allah ya. Atau rumah milik Allah. Nah, kemudian ketika digabung dihilangkan lamnya ya ditandai dengan tanwinnya juga hilang. Kemudian huruf setelahnya menjadi majrur. Ya, jadi mudhof ilaih majrur. Pada asalnya begitu. Atau misalnya apa? Nikmatullahi. Kitabullah. Nikmatullahi. Apa itu? Nikmatullah. Nikmat Allah. Nikmatun minallahi. Nikmat dari Allah. Ya, nikmat dari Allah. Ya, karena kita mengatakan begitu ya. Nikmat dari Allah. Masjidul Madrasah. Apa itu Masjidul Madrasah? Masjid, Masjid sekolah. ya, Masjid masjid. sekolah. Nah, kata Milik apa sekolah. yang hilang di situ? Dihilangkan Masjid Al Madrasah. Apa kata yang hilang? Ya, kira-kira Alifnya apa Ustaz. kata yang hilang? Alifnya Ustaz. Bukan. Huruf jar yang hilangnya apa? Asalnya adalah, wah ini ini jadi terbalik. Ya, asalnya adalah masjidun fi al-madrasah, fi al-madrasati. Ya. Jadi yang bisa jadi di mudhof ilaih itu ada huruf jar yang hilang, yaitu apa? Kemungkinan besar li, min, atau fi. Ya, ada juga nanti ka, jarang ya misalnya, jarang. Tapi bisa ka, ka artinya seperti wajah batu misalnya. Itu wajah batu, wajah seperti batu. Oke. Wajah rembulan, wajah seperti rembulan. Ya, jadi dua isim yang digabungkan di situ ada makna huruf jar yang tersembunyi. Makanya mudhof ilaih itu menjadi majrur. Nah, kalau menggunakan domir, maka eh, bentuknya mabni karena domir itu tidak berubah karena i'rabnya, tapi posisinya fi mahalli jar, ya, majrur. Jadi pada posisi jar, yaitu dalam keadaan majrur. Paham ya, insyaallah. Ya Ustaz ya. Apa darosanya itu Ustaz? Oh, ini dars. Dars ya Darsun. darsun ini Ustaz ya. Darsuhu atau darsahu. Darsahu. Ya, darsahu. Eh, jadi anu Ustaz majrurnya di mana ini Ustaz dia? Kalau darsa ini darsa itu mudhof. Mudhof itu i'rabnya sesuai posisinya. Kalau di sini kan maf'ulun bih. Nah, maf'ulun bih berarti Oh, mansub. mantul Ustaz ya. Ya, tandanya apa? Dengan sa ini tadi. Sa. Ya. Darsun menjadi darsuhu. Kemudian ketika dimansub menjadi darsahu. Ya, misalnya baitun dengan anta, baituka. Ya, baituka ketika dimansub menjadi baitaka. Misalnya Ya. dakhaltu baitaka. Saya masuk ke rumahmu. Jadi mudhofnya itu sesuai dengan
i'robnya. Ya, ini mudhof, yang keduanya mudhof ilaih. Insya Allah nanti akan dibahas di bab khusus selanjutnya, Siap Ustaz. ya, tentang majrur, ya, majrur pada isim karena tidak mungkin majrur pada fiil. Jadi yang i'rab yang berlaku pada fiil mudhari itu hanya marfu, mansub dan majzum. Kemudian kita langsung dulu ke la nahiyah. La nahiyah bermakna larangan. Ya, ini kadang tertukar ya dengan la nafiyah, la yang bermakna tidak. Sedangkan la nahiyah bermakna jangan. Ya, ini juga ada di buku Pra Pemula Al-Husna ya, yang di eh, level keempat. Di satu buku itu ada 4 level ya, sengaja dibuat 4 level supaya eh, tidak meneruskan terlebih dahulu sebelum tiap level itu lulus. Level-level itu dipahami. Nah, itu tingkatan-tingkatannya. La ta'kul wa anta syab'an. Syab'an. Janganlah kamu makan ya sedangkan kamu dalam keadaan kenyang. Sedangkan kamu kenyang. Ya. La harfun nahyi ya, huruf larangan wa jazm dan juga menjazmkan. Takul ya dibacanya dengan sukun ya. Yaitu tadi di apa? Jazmkan dengan sukun, dengan tandanya sukun. Fi'il mudhari majzumun bila ya, nahiyah. Fi'il mudhari yang majzum karena la nahiyah. Wa fa'iluhu dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Ya di sini ada ta. Maka takdirnya adalah anta. Wa anta eh, wa anta yang di sini, wa anta di sini, wa-nya wawu al-haliyah. Ini wa yang bermakna hal. Ya, dalam keadaan ya. Jadi eh, menunjukkan keadaan. La ta'kul janganlah kamu makan wa anta dan kamu dalam keadaan syaba'an. Ya, syaba'an ini belum ya. Anta domir fi mahalli rofu mubtada. Fi mahalli rofi mubtada. Ya, pada posisi mubtada. Ya, kemudian domirnya mabni, maka disebutnya di sini kalau mabni ada tambahan fi mahalli pada posisi, pada kedudukan. Ya, nah, ini fi mahalli rofi. Nanti ada fi mahalli nasbi. Baru disebutkan posisi sebenarnya. Fi mahalli raf'i mubtada. Ya, pada posisi rofa sebagai yaitu mubtada. Syaba'an khobar mubtada. Ya, ini syaba'anu atau syaba'anun. Ada yang pernah belajar syaba'anu atau syaba'anun. Ya, ini pelajaran ghair munsharif atau munsharif. Kalau munsharif dibacanya syaba'anun, kalau ghair munsharif dibacanya syaba'anu. Mana yang benar? Ya, sifat yang diakhiri dengan alif dan nun bisa dibaca tanpa tanwin. Ya, berikutnya sama menggunakan la nahiyah, la tuksir. La tuksir, janganlah kamu memperbanyak minat dohik. Minat dohik. La tuksir minat dohik. Janganlah kamu memperbanyak tertawa. Ya, ini kenapa menggunakan min? Ya, secara struktur ini adalah jar dan majrur. Ya, tapi di sini juga menjadi posisi. Nanti ada pembelajaran berikutnya menggunakan kata
Aksaro, yuksiru, itu biasanya setelah itu ada tamyiz. Ada yang namanya tamyiz. Dan tamyiz bisa menggunakan min. La tuksir minad dhahik. Ya, ini gaya bahasanya yang nanti insya Allah kita akan pelajari berikutnya. Kita hafal saja di sini, dihafalkan. La tuksir minad dhahik. Ya, kalau kita mau menyuruh orang lain untuk jangan banyak ketawa, ini. La tuksir minad dhahik. Jangan banyak ketawa. Ya, anggap ini kalimat andalan ya. Ini biasanya biasanya kalau guru anak-anaknya banyak main-main. La tuksir minal la'ib. Ya, jangan banyak main. Ya, bisa ya? Ada pertanyaan? Ini bisa nanti tolong dibaca untuk fiil yang mansub dan majzum. Secara teori ini kita gampang ya. Tadi yang menasobkan hanya 4. Ya, nanti ada turunannya sebetulnya. Itu di bab-bab selanjutnya nanti. Jadi yang dibahas di awal-awal Nahwu al-Wadi itu konsep-konsep dasarnya, ya takrif-takrif dasarnya. Nanti untuk perubahan-perubahannya, kompleksitasnya itu juga nanti akan dibahas di bab-bab berikutnya. Kalau di buku yang cetak dibagi beberapa jilid, ada buku Ibtidaiyah jilid 1, ada buku Ibtidaiyah jilid 2. Ya, di jilid 2 ada juga. Nah, ini apa penyesuaian-penyesuaian atau kompleksitas dari perubahan-perubahan ini. Ada pertanyaan dulu? Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk pertemuan berikutnya mungkin nanti kita akan menggunakan Al-Arabiyah Linasyiin dulu ya untuk memperbanyak latihan lisan. Tafadhol. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Kita cukupkan untuk jadwal kemungkinan jadwal hari Kamis pagi kalau bisa jam 7. Tadi Ana lupa apaan. Lupa karena ini biasanya kalau begitu ya, kalau ada perubahan jadwal itu di awal-awal seringkali lupa. Nah, untuk pekan depan kemungkinan eh, kita tetap hari Kamis ya, tetap hari Kamis mulai dari jam 7. Gimana? Ada kesulitan? Ustaz Abu Fatih bisa ya? Kalau hari Kamis itu kami ada Ustaz, mengajar di sekolah itu, di Rosa, Oh iya, di SMA. hari Jadi Kamis mulai ya? dari jam ya setengah 8 sampai jam 8.45 Ustaz. Oh, berarti sekarang lagi nggak ngajar. Tadi ada. Ya tadi memang sudah izin Ustaz karena memang ada kegiatan lagi nanti nih mau berangkat ke Ustaz. Safar. Oh, iya Ya. iya. Nanti kita siasati lagi. Ana juga ada perubahan jadwal. Kalau hari Rabu mungkin bisa. Hari Rabu bisa jam 8 tapi mungkin. Gimana kalau hari Rabu jam 8, Ah, insya jam Allah bisa 8 sampai Ustaz. jam 9. Ustaz, insya Allah. Bisa ya? Berarti kita Bisa. hari Nah, Rabu insya Allah hari jam 8 sampai jam 9. ya tapi kemungkinan nanti Ustaz di pekan keberapa, pekan ketiga Ustaz, atau pekan 3 dan 4 itu nanti rencana safar lagi Ustaz ke Jakarta. Ikut muktamar. Ya insya Allah. Mudah-mudahan ketemu nanti. Insya Allah. Ustaz ikut kan nanti? Insya Allah. Insya Allah. Sudah Nah, insya Allah Ustaz. sudah daftar. Ya, Alhamdulillah. Anda juga Mudah-mudahan sudah daftar. sampai sana nanti. Ya, Ustaz. Ya untuk hari ini kita cukupkan. Nanti kalau ada penyesuaian jadwal dikabari saja. Dan juga ya syukran ya ya sudah mengingatkan ya untuk Ahsan memang kalau kalau nanti diingatkan mulai dari pagi saja ya pagi diingatkan pagi kadang kita lihat HP-nya juga nggak ini ya nggak rutin. Untuk hari ini kita cukupkan dengan doa kifaratul majelis.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.